Di sini saya akan menjelaskan perwakilan dari kelompok 5 tentang peta konsep pemikiran KHD yang telah kami implementasikan di dalam bentuk kertas, di mana di situ pendidikan itu paling utama. Ya, jadi pendidikan itu sebagai wadah. Jadi dalam pendidikan itu ada 4 hal yang harus diperhatikan menurut pandangan kami. Yang pertama itu guru, dan yang kedua siswa, yang ketiga lingkungan, dan yang keempat sarana dan prasarana. Di mana keempatnya ini ada 2 hal yang tidak bisa terpisah, yaitu guru dan siswa atau murid. Di sini bisa kita lihat guru itu memiliki 2 hal. Yang pertama memiliki ilmu, yang kedua sebagai contoh. Kemudian ilmu dan contoh yang guru miliki, yang teman-teman miliki sebagai profesi sebagai guru, mentransfer, memberikan kepada murid, sehingga ilmu yang telah kita dapat, karena kita ini kan sudah menyelesaikan pendidikan S1, jadi ilmu yang kita dapat dari dunia pendidikan itu kita transfer kepada junior-junior kita atau murid kita yang ada baik di tingkat SD maupun di tingkat SMP. Jadi ada beberapa manfaat yang mereka akan dapatkan. Yang pertama itu siswa akan mendapatkan ilmu. Karena kalau kita melihat dan memandang bahwa kita menganggap siswa itu datangnya dari rumah isinya kosong, kemudian kita isi di sekolah sehingga nanti mereka mendapatkan bekal atau ilmu yang kita berikan kepada mereka. Yang kedua yaitu mendapat pengajaran dari kita sebagai guru. Karena kita ini guru penjas, PJOK ya, jadi kita terkadang di dalam ruangan dan di luar ruangan. Jadi kita menjelaskan dalam ruangan, ketika praktik maka yang akan kita lakukan di luar ruangan. Sehingga kalau di saya itu ada 2 hal yang dituntut dari siswa. Yang pertama isi kepala, yang kedua skill. Sehingga nanti hasilnya seperti yang Mas Menteri katakan, anak-anak ini nanti tujuannya ke merdeka belajar. Kemudian yang ketiga, anak-anak akan mendapatkan pengajaran atau memperoleh akhlak. Akhlak karena selama pandemi ini kurang lebih 2 tahun sudah berlalu ini, kita menyadari bahwa anak-anak sekarang itu ya bukan hanya di sekolah, bahkan di luar sekolah terkadang tidak menghargai kita sebagai guru. Bahkan sekarang ada beberapa anak yang terkadang mengejek gurunya. Artinya apa? Artinya akhlak anak-anak ini sudah mulai berkurang. Tidak seperti kita zaman dulu. Kalau zaman kita dulu, ya kita selalu menghormati guru. Ya mungkin tidak semua siswa tidak menghormati kita, mungkin ada sebagian yang tidak menghargai kita. Bahkan sebelum pandemi, anak-anak keluar kelas biasanya salaman kan kita, atau ketika mereka datang ke sekolah salaman dengan kita. Namun selama pandemi, maka ya, sudah 2 tahun ini kita tidak bisa lagi salaman dengan anak-anak. Maka terkadang kita yang menyapa anak duluan, baru anak yang menyapa kita. Artinya apa? Akhlak itu sudah mulai berkurang. Kemudian yang keempat, kodrat. Kodratnya ini sangat penting. Kenapa? Karena siswa itu memang wajib mendapatkan
masing-masing. Sehingga kita sebagai guru tidak boleh kurang pengetahuannya. Ya, paling tidak kalau tidak 100% kita jelaskan, 99% sudah bisa kita jelaskan, sehingga kekurangan dari 100 ke 90% ini menjadi 100, nanti kita bisa jelaskan kepada anak-anak untuk mencari referensi lain, baik dari buku maupun di media online lainnya. Kemudian yang ketiga, sarana dan prasarana. Kalau kita melihat gurunya sudah ada, siswanya sudah ada, namun fasilitasnya masih kurang, apakah pendidikan ini atau pendidikan yang akan kita lakukan di lingkungan sekolah akan berhasil? Bukan? Saya kira tidak akan berhasil 100%. Karena sarana dan prasarana pendukung kegiatan belajar mengajar itu jauh dari standar. Jadi kalau kurang dari standarnya, maka pendidikan atau ilmu yang akan kita transferkan atau berikan kepada anak akan kesusahan diterima oleh peserta didik kita. Kemudian setelah ada guru, siswa, sarana dan prasarana, kita melihat lingkungan sekolahnya. Kalau lingkungannya di tengah pasar, berbeda dengan lingkungan sekolah yang jauh dari pasar. Maka kalau kita melihat peraturan pendirian sekolah, sekolah itu tidak boleh dekat dari keramaian. Kenapa? Karena akan mengganggu aktivitas belajar atau proses belajar mengajar di sekolah, sehingga mereka yang tadinya konsen tidak konsen mendengar bisikan suara-suara ya, misalnya kendaraan, mesin dan sebagainya. Maka kalau kita melihat peraturan di pendirian sekolah, maka posisi dan letak sekolah atau gedung atau lingkungan sekolah itu seharusnya jauh dari keramaian. Tetapi tidak menutup kemungkinan karena zaman. Mungkin dulu di SMP 1 itu masih 5 rumah di sebelah kan, lingkungan sekolah rumah 5. Tapi ketika bertambahnya tahun terus menerus hingga saat ini sekolahnya berada di tengah pemukiman. Itulah tadi yang dikatakan zamannya. Jadi lingkungan sekolahnya semakin berkembang. Setelah kita melihat 4 hal ini, maka kita akan mendapatkan kesimpulan hasil yang akan diperoleh. Yang pertama, bagi siswa dan bagi guru. Kita melihat satu persatu bagi guru, bagi kita sebagai pendidik ya, hasil yang kita dapat yaitu menambah pengalaman. Jadi semakin sering kita masuk, semakin sering kita memperoleh ilmu, semakin sering kita mengupgrade diri, menambah wawasan kita, maka ilmu kita semakin hari semakin